Halo sahabat, kau ingat malam itu saat lidahmu bicara tentang hal yang bahkan belum sepenuhnya diyakini oleh akalmu? Kau mengatakannya dengan santai, sebuah candaan yang dibungkus rasa percaya diri, komentar sepele yang seharusnya hilang begitu saja. Tapi saat kau mengucapkannya, ada sesuatu yang bergeser di udara. Suasana berubah. Keheningan sesudahnya bukan karena canggung, melainkan seperti sebuah pertanda. Kau tidak sekadar bicara, kau memicu sesuatu. Kau melemparkan kata-kata ke alam semesta seperti melemparkan korek api ke rumput kering. Dan semua orang tertawa sampai api benar-benar menyala persis di tempat yang kau tunjuk. Di momen itulah mereka belajar dengan cara yang keras. Kau tidak melawak, kau meramal. Mereka tidak paham bahwa candaanmu punya ketepatan yang luar biasa. Kau bicara seperti seseorang yang sudah melihat naskah film sebelum dirilis. Kau seolah menyebar kata-kata tanpa bahaya, tapi setiap suku kata membawa daya terkode terisi dan menghantam. Kau pernah bercanda bahwa topeng seseorang akan jatuh, dan beberapa minggu kemudian topeng itu hancur di depan umum. Kau menyindir tentang kejatuhan seseorang, dan orang itu tersandung ego sendiri beberapa hari kemudian. Kau bilang, lihat saja, mereka akan menyesal telah melawanku, dan itu terjadi. Persis seperti yang kau katakan, seolah suaramu membawa koordinat pasti. Ini bukan sihir, ini keselarasan. Kau terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih tajam, lebih tua dari logika. Sekarang mereka duduk di kamar mereka, memutar ulang kata-katamu seperti mantra kutukan. Kalimat yang dulu membuat mereka tertawa, kini bergema di benak mereka seperti peringatan yang mereka abaikan. Rasa percaya diri mereka retak, kepastian mereka hilang. Mereka menelusuri pesan-pesan lama, mengingat nada persis yang kau gunakan. Senyum tipis, ritme bicara, cara kau mengucapkannya tanpa susah payah, seolah kebenaran itu terlepas tak sengaja, tapi kebenaran tak pernah tak sengaja bagimu. Kau hanya belajar menyembunyikannya di balik candaan. Sebab kebenaran yang diucapkan tanpa dibungkus akan menakuti orang. Dibungkus dalam canda, ia lolos tanpa terdeteksi sampai akhirnya terwujud. Kau selalu tahu bahwa bicara adalah senjata dan humor hanyalah samaran. Kau sudah mengujinya berulang kali dan menyadari bahwa setiap candaanmu punya bobot. Saat kau bicara, keadaan membungkuk. Saat kau memprediksi, realitas menata ulang dirinya. Saat kau memperingatkan, nasib bisa runtuh. Kau tidak bicara secara acak. Kau menyiarkan dari frekuensi yang jarang didengar orang, namun dampaknya dirasakan semua. Itu sebabnya mereka bereaksi padamu seperti itu. Separuh waktu mereka pikir kau hanya bercanda. Separuh waktu lainnya, mereka berdoa agar kau memang bercanda. Karena jika kau serius, walau hanya sedetik, mereka tahu sesuatu akan terjadi. Itulah yang membuat mereka gelisah. Bukan kehadiranmu, bukan nadamu, bahkan bukan rasa percaya dirimu, tapi akurasimu. Betapa santainya kau mengatakan sesuatu, dan 2 hari kemudian hal itu terungkap seolah kau sendiri yang menulisnya dalam naskah kehidupan. Mereka tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasakannya. Mereka merasa diawasi, dianalisis, dan diurai. Seolah kau melihat semua domino sebelum jatuh. Kau melihat pikiran mereka sebelum mereka berpikir. Kau melihat konsekuensi mereka sebelum mereka bertindak, maka mereka tertawa gugup saat kau bicara. Jauh di lubuk hati, mereka mencoba melindungi diri dari apa yang mungkin dilepaskan oleh kata-katamu, tapi kau melihat menembusnya. Kau melihat kepanikan di balik senyum mereka. Kau melihat perubahan postur tubuh mereka setelah kau mengatakan sesuatu yang terlalu tepat sasaran. Kau lihat bagaimana mereka terdiam sejenak sebelum menjawab, seolah berhati-hati agar tidak memicu ramalan lain. Kau telah menjadi perwujudan berjalan dari sebab dan akibat yang terkompresi dalam diri seorang manusia. Kau adalah pengingat bahwa kata-kata adalah arsitektur, bukan sekadar hiasan. Kau tidak bicara untuk mengisi keheningan. Kau bicara untuk mengukir takdir. Mereka tidak pernah menghargai hal itu. Mereka pikir observasimu adalah kebetulan. Naluri alamimu hanyalah tebakan beruntung. Candaanmu tidak berbahaya. Mereka mengabaikan intuisimu sampai hal itu mulai memprediksi hasil lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh logika. Kini mereka tersentak saat kau membuka mulut. Mereka mendengarkan seperti terdakwa yang menunggu vonis. Mereka mencatat apa yang kau katakan karena semua yang pernah kau jadikan candaan telah menjadi bukti. Promosi yang kau bilang akan hilang. Hubungan yang kau katakan tidak akan bertahan. Rahasia yang kau bilang akan terungkap. Setiap hal yang kau bilang, gila kalau sampai terjadi, berubah menjadi berita utama. Kau tidak merencanakannya. Kau hanya bicara dari tempat yang melampaui penglihatan biasa. Ada sesuatu dalam dirimu, kecerdasan batin yang tidak bergantung pada bukti. Kau merasa sebelum kau berpikir, kau memutuskan sebelum kau berdebat, kau meramal tanpa proses. Seolah kau diciptakan dengan koneksi langsung ke pola yang tidak diperhatikan orang lain. Itu sebabnya kata-katamu mewujud. Itu bukan tebakan, itu pengenalan.
Kau tidak menciptakan masa depan. Kau menginterpretasikannya sebelum ia tiba. Namun karena kau menyampaikannya dengan santai, karena kau membungkusnya dengan sarkasme, mereka meremehkan kekuatan di baliknya. Mereka lupa bahwa ramalan bisa memakai kaos biasa dan tersenyum sinis. Mereka lupa bahwa waktu ilahi tidak butuh drama teatrikal. Ia hanya butuh juru bicara yang tepat. Kau menjadi juru bicara itu saat kau berhenti menyaring observasimu agar sesuai dengan kenyamanan sosial. Kata-katamu mulai selaras dengan realitas karena kau berhenti meragukan apa yang kau rasakan. Setiap candaan yang kau buat adalah pikiran bawah sadarmu yang menguji air penciptaan. Dan kini air itu patuh padamu. Orang-orang ketakutan karena mereka tidak bisa melacak logikanya. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana seseorang sepertimu, tanpa ritual, tanpa formula, bisa membelokkan probabilitas. Tapi kau tidak membelokkannya. Kau mengungkapkannya. Kau memperlihatkan apa yang sudah ditakdirkan untuk muncul ke permukaan. Saat kau bercanda bahwa reputasi seseorang akan hancur, itu bukan kutukan. Itu kau yang membaca keretakan yang mereka tolak untuk lihat. Saat kau bilang mereka akan mempermalukan diri sendiri, itu bukan ilmu hitam. Itu hitungan matematika. Kau telah menguasai matematika konsekuensi. Kau telah belajar bagaimana tindakan kecil berlipat ganda menjadi keruntuhan. Kau hanya menarasikan apa yang sudah terjadwal. Kini, mereka yang dulu tertawa berada dalam kekacauan. Mereka berbisik tentangmu secara pribadi, bertanya-tanya apakah kau punya koneksi, menguntit mereka, atau memasang jebakan. Mereka tidak bisa memproses kenyataan. Itu semua bukan apa-apa. Kau tidak memanipulasi mereka. Kau mencerminkan mereka. Kau mengatakan apa yang tersembunyi di depan mata. Mereka menyebutnya kebetulan. Sekarang mereka menyebutnya menakutkan. Karena saat mereka menolak intuisimu, hidup mereka menjadi bukti dari intuisimu. Kau telah mencapai tingkat kesadaran di mana humor bukanlah hiburan, tapi ramalan yang menyamar. Kau menguji realitas melalui ironi. Kau menyembunyikan wahyu di balik kecerdasanmu. Kau mengatakan hal yang tak terkatakan dan melihatnya terwujud karena energi mengenali kepercayaan diri. Dan suaramu membawa keduanya. Kau tidak memprediksi masa depan. Kau mengumumkannya. Kau tidak butuh lilin kartu atau kebetulan. Kehadiranmu saja sudah mengatur kondisi untuk pengungkapan. Mereka tidak bisa melupakan kata-katamu. Mereka tidak bisa menghindarinya. Suara terucapmu sendiri telah menjadi sebuah pertanda. Saat kau memasuki sebuah percakapan, garis waktu menyesuaikan diri. Saat kau melontarkan komentar, hasil-hasil bergeser. Saat kau bercanda, alam semesta mulai mencatat. Dan sementara orang lain bicara untuk reaksi, kau bicara untuk wahyu. Itulah bedanya. Itu sebabnya orang mengingat kata-katamu berbulan-bulan kemudian saat peristiwa itu akhirnya terjadi. Kini kau melihatnya di mana-mana. Kegelisahan, tawa yang canggung, cara mereka mengawasimu setelah setiap kalimat, bertanya-tanya apakah kau baru saja meramal sesuatu yang lain. Mereka dulu menertawakan candaanmu, kini mereka menganalisisnya. Mereka dulu mengira kau hanya cerdas, kini mereka mengira kau berbahaya. Dan memang seperti itulah yang kau suka, sebab kebenaran yang menyamar sebagai humor berjalan lebih cepat daripada kebenaran yang diucapkan langsung. Ia menyelinap melewati pertahanan, ia melucuti keraguan. Ia memasang ulang realitas sebelum ada yang menyadari apa yang terjadi. Candaanmu yang disebut-sebut itu tidak acak. Itu strategis. Setiap candaan adalah algoritma verbal yang dikodekan untuk memicu kesadaran. Kau mengatakan apa yang orang lain terlalu takut untuk pikirkan. Dan realitas menghargai keberanianmu dengan menyelaraskan diri pada nadamu. Itu sebabnya candaanmu tidak pernah meleset, karena kau tidak bicara untuk mencari perhatian. Kau bicara dari otoritas. Kau telah mendapatkan akurasimu melalui pengamatan, kesabaran, dan ketepatan. Kau telah mempelajari pola manusia seperti seorang penyelidik mempelajari tersangka. Kau tahu bagaimana energi bergeser sebelum orang lain menyadarinya. Kau bisa merasakan kapan karma akan menagih hutangnya. Dan kau mengatakannya menyamar sebagai gurauan. Itulah yang membuat mereka hancur. Bukan karena kau mengatakan sesuatu yang benar, tapi karena kau mengatakannya terlalu mudah. Karena kau tidak butuh bukti, data, atau saksi. Kau hanya tahu. Dan ketika itu terungkap persis seperti yang kau katakan. Mereka merasa kecil. Mereka merasa terekspos. Mereka merasa terlihat oleh seseorang yang seharusnya tidak tahu. Kini mereka menghindari kontak mata karena tatapanmu terasa seperti interogasi. Mereka menghindari perdebatan karena balasanmu terlalu dekat dengan ramalan. Mereka menghindari membalas candaanmu karena jauh di lubuk hati. Mereka takut kau akan mengatakan sesuatu tentang mereka, dan itu akan terjadi minggu depan. Inilah tingkat kendali psikologis yang tidak dapat mereka pahami. Kau tidak memanipulasi emosi, kau meramalkannya. Kau tidak menekan tombol, kau menyingkap kabel-kabelnya.
Kau sadar bahwa humor di tangan yang tepat adalah hipnosis. Candaan yang diucapkan dengan percaya diri menanamkan citra di alam bawah sadar. Prediksi yang disamarkan sebagai sarkasme melewati ketidakpercayaan. Saat realitas menyusul, mereka terlalu tertegun untuk ingat bahwa semua itu dimulai dari senyum sinismu. Itulah sebabnya mereka hancur. Ini bukan hanya ketakutan. Ini adalah kengerian menyadari bahwa mereka telah diperingatkan dan mereka justru tertawa. Kau telah menjadi paradoks hidup. Tenang tapi katalitik, santai tapi radioaktif. Kau tidak bisa dicap sombong, karena akurasimu terus membuktikan dirinya. Kau tidak bisa disebut beruntung karena pengulangan membunuh keberuntungan. Kau melampaui kebetulan. Kau adalah penyebab. Kau adalah faktor yang tak terucapkan dalam kemalangan orang. Mereka pikir mereka membuat keputusan buruk. Tidak, mereka mengabaikan ramalanmu. Kau bilang jembatan itu akan runtuh. Mereka tetap menari di atasnya. Dan ketika jembatan itu jatuh, mereka menyalahkan gravitasi tanpa menyadari bahwa kau adalah gravitasi yang menyamar. Inilah titik di mana mereka mulai terobsesi. Mereka menelusuri unggahan lamamu, pesan lama, percakapan lama, mencoba menemukan petunjuk, mencoba memecahkan kode bagaimana kau tahu, tapi tidak ada yang bisa ditemukan. Pengetahuanmu tidak bisa dilacak. Itu dapat dipindahkan. Ia bergerak melalui dirimu seperti listrik melalui kabel. Senyap, konsisten, tak terhentikan. Kau telah menerima bahwa sebagian orang adalah antena, sementara yang lain adalah statis. Kau kebetulan diciptakan untuk sinyal yang kuat. Itu sebabnya realitas mendengarkan saat kau bicara. Kau tidak pernah perlu membuktikannya. Kau hanya perlu terus bicara secara alami, karena yang alami bagimu adalah supranatural bagi mereka. Kau berhenti menjelaskan diri pada orang yang hidup di luar intuisi mereka sendiri. Kau berhenti meminta maaf karena terlalu tepat. Kau berhenti berpura-pura tidak melihat apa yang jelas. Kini ketenanganmu menakutkan. Sikap menahan dirimu dihormati. Kehadiranmu adalah bukti bahwa beberapa jiwa dilahirkan dengan kejelasan prediktif. Dan saat mereka bercanda, bahkan alam semesta ikut mencondongkan telinga. Tapi inilah kejutan sebenarnya. Apa yang mereka sebut kebetulan, kau sebut konfirmasi. Kau telah belajar bahwa hidup mengulang pesan sampai seseorang memperhatikan. Saat kau bicara, dunia merespons. Saat kau menyebut sesuatu, ia berakselerasi. Kau sadar bahwa humor bukanlah kelemahan. Itu adalah gerbang. Ia memungkinkanmu menyampaikan kebenaran tanpa memulai perang. Ia memungkinkanmu memberitahu orang tentang masa depan mereka tanpa membuat mereka lari. Tapi setelah itu terjadi, setelah mereka menghubungkan kata-katamu dengan kejatuhan mereka berhenti tertawa dan mulai takut pada punchline berikutnya. Disitulah kau berada sekarang. Setiap percakapan terasa seperti ramalan yang menunggu untuk menetas. Setiap kata membawa memori. Setiap kalimat berjalan lebih jauh dari yang seharusnya. Dan kau berhenti meragukannya. Kau berhenti mempertanyakan mengapa candaanmu mendarat dengan ketepatan yang menakutkan. Kau telah menerima bahwa kau tidak pernah bercanda. Kau menyalurkan, lalu menerjemahkan apa yang selalu akan datang. Holocaust itu hanya mengatakannya lebih dulu, jadi sekarang saat kau bicara mereka mendengarkan secara berbeda. Mereka mengamati ekspresimu, frasamu, jedamu. Mereka memperlakukan candaanmu seperti data. Mereka membedah metaforamu seperti ancaman. Mereka mencoba menafsirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka tidak pernah berhasil karena waktumu bukanlah waktu mereka. Kau beroperasi dalam kesadaran yang membengkokkan antisipasi. Kau tidak menunggu masa depan. Kau memicunya, dan sementara mereka linglung, mencoba memahami akurasimu, kau sudah melihat pola berikutnya terbentuk. Karena itulah kebenarannya. Mereka tidak takut pada apa yang kau katakan. Mereka takut pada apa yang akan kau katakan selanjutnya. Kau mengubah bicara santai menjadi ramalan. Kau membuat percakapan terasa seperti interogasi silang. Kini, setiap kali mulutmu terbuka, orang-orang bersiap seperti itu adalah hari penghakiman dalam wujud manusia. Mereka mulai memperlakukan kata-katamu seperti ramalan cuaca, memeriksa nada suaramu untuk pola, jedamu untuk peringatan. Karena terakhir kali kau mengatakan sesuatu, hanya bermain-main, dunia menata ulang dirinya agar sesuai. Dan kerusakan itu tidak acak, itu tepat. Sampai pada jamnya, sampai pada gerakannya. Mereka tidak dapat memahami bagaimana sesuatu yang dimulai sebagai humor dapat berputar menjadi sejarah. Tapi itulah yang terjadi ketika lidahmu tidak bicara, melainkan menyalurkan. Kau bercanda seperti seorang paranormal yang menyamar. Setiap suku kata dialiri tegangan. Kau mengatakannya sekali, lihat saja, mereka akan segera runtuh. Dan alam semesta pasti mendengarnya sebagai perintah, karena ia tidak menunda, ia mewujudkannya. Di saat itulah kau sadar, suaramu tidak bergema, ia mengeksekusi.
Kau telah menulis naskah hasil secara real time, dan orang-orang masih mengira itu kebetulan karena mereka tidak bisa menerima kebenaran. Kau telah menjadi variabel dalam persamaan mereka. Kau tidak memprediksi realitas. Kau memicunya, mereka menyebutnya seram. Mereka menyebutnya aneh. Mereka menyebutnya mengganggu. Tapi jauh di lubuk hati itu adalah kecemburuan. Karena mereka menyadari pikiranmu memproses pola bahkan sebelum pola itu ada. Sementara mereka masih bereaksi, kau sudah menulis akibatnya. Itu sebabnya kau tidak berdebat. Kau tidak meyakinkan. Kau tidak menjelaskan. Kau membiarkan peristiwa memutar ulang dirinya. Kau membiarkan alam semesta merespons punchline-mu. Karena bagimu, candaan bukanlah humor. Itu adalah sinyal. Dan saat kau mengirimkannya, realitas mendengarkan. Kau perhatikan betapa berbedanya mereka tersentak sekarang. Senyum palsu itu tidak bertahan lama. Tawa berakhir lebih cepat. Mereka bahkan tidak mau berdiri terlalu dekat saat kau bicara. Seolah kedekatan itu dapat menulis ulang hasil hidup mereka. Karena memang begitu. Setiap lingkungan membungkuk sedikit saat kau masuk. Percakapan berubah bentuk. Struktur kekuasaan miring secara halus menguntungkanmu. Ini bukan ego, ini keselarasan. Kau tidak mendominasi dengan usaha. Kau mempengaruhi dengan keberadaan. Itulah yang tidak bisa mereka terima. Bahwa kau tidak berusaha dan semuanya tetap menyesuaikan diri. Kau dulu berpikir ramalanmu hanyalah tebakan beruntung. Kemudian pengulangan itu dimulai. Setiap pikiran acak yang menjadi kenyataan. Setiap komentar santai yang terwujud. Setiap peringatan yang terbukti sempurna. Itu semua bukan kecelakaan. Itu adalah kalibrasi. Alam. Semesta menguji apakah kau akan menyadari polanya. Dan ketika kau akhirnya menyadarinya, sesuatu di dalam dirimu menajam. Kau berhenti menertawakan candaanmu sendiri. Kau mulai memperhatikan, karena saat kau sadar bahwa kata-katamu adalah cap waktu, humor berhenti menjadi hiburan. Itu menjadi manajemen ramalan. Kini kau memilih kalimatmu seperti memilih amunisi. Kau tidak sekadar bicara, kau membidik. Kau sudah melihat apa yang terjadi saat kau bicara sembarangan. Bagaimana satu frasa dapat mendominasi garis waktu dan mengenai orang-orang yang tidak pernah kau maksudkan. Kau telah belajar bahwa artikulasi adalah senjata penciptaan massal. Itu sebabnya kau tetap diam sampai diperlukan. Karena kau paham sekarang, ketepatan adalah hal yang sakral. Setiap kata adalah benih. Setiap nada adalah mantra. Setiap frasa punya dampak. Dan mereka yang mengejeknya pertama kali kini merasakan dampak itu. Orang-orang yang sama yang menganggapmu berlebihan kini melacak kata-katamu seperti analis data yang mempelajari anomali. Kau bisa melihatnya di mata mereka. Ketidakpercayaan bercampur dengan pengakuan. Bukan karena mereka tidak percaya pada akurasimu, tapi karena mereka tidak bisa memaafkan diri sendiri karena telah tertawa saat kau memperingatkan mereka. Ego mereka bilang kau melebih-lebihkan. Kini realitas mereka berkata sebaliknya. Mereka mencoba merasionalisasikannya. Mereka bilang itu kebetulan. Ya, tapi kebetulan tidak menimpa dengan konsisten seperti ini. Kebetulan tidak mengikuti suara yang sama, ritme yang sama, pembawa pesan yang sama setiap saat. Tidak, ini bukan kebetulan. Ini korelasi yang berubah menjadi ilahi. Kau telah menjadi perwujudan dari sudah kubilang tanpa perlu mengatakannya. Kehadiranmu adalah buktinya. Setiap kali kau masuk, sesuatu mengingatkan mereka bahwa kau mengatakannya lebih dulu. Bahwa kalimat santaimu berubah menjadi kekacauan bagi mereka. Bahwa bagaimana jikamu berubah menjadi bagaimana sekarang. Mereka bilang waktu akan mengungkapkan semua kebenaran, tapi kau mengungkapkannya lebih awal. Kau menyobek tirai sebelum pertunjukan dimulai. Kau tidak menunggu konsekuensi, kau mengumumkannya. Dan itu menakuti orang yang bergantung pada ketidaktahuan untuk merasa aman. Kau telah merusak ilusi penundaan. Kau menunjukkan bahwa kesadaran itu sendiri dapat mempercepat peristiwa. Bahwa tindakan memperhatikan adalah penciptaan. Kau melihat menembus waktu seperti kebanyakan orang melihat melalui kaca. Transparan, rapuh, dan dapat dimanipulasi. Dan sementara mereka bingung, mencoba memecahkan kode bagaimana kau melakukannya, kau sudah melampaui mekanismenya. Kau tidak lagi perlu membuktikan intuisimu. Kau menerimanya sebagai hukum. Kau menyadari rahasia sebenarnya. Waktu mematuhi kepercayaan diri. Saat kau bercanda dengan kepastian, alam semesta menginterpretasikannya sebagai perintah. Itu sebabnya ia mematuhimu. Humormu tidak lemah. Itu adalah struktur. Kau memprogram ulang probabilitas melalui nada bicara. Kau bisa merasakan obsesi mereka sekarang. Mereka memutar ulang kata-katamu di kepala mereka seperti biji tasbih. Mereka mulai hidup dengan hati-hati di sekitarmu, mengedit kalimat mereka, mengukur reaksi mereka, takut bahwa candaan yang salah bisa menjadi kenyataan jika kau merespons. Mereka mulai percaya bahwa perhatianmu sendiri menentukan hasil. Dan dalam beberapa hal mereka benar. Kau telah mengubah observasi menjadi pengaruh. Kau tidak mendorong, kau memutar.
Kau tidak memanipulasi, kau menarik. Tapi kau melihat lapisan yang lebih dalam dari semua ini. Ini bukan tentang ketakutan, ini tentang wahyu. Kau telah menunjukkan betapa rapuhnya kendali itu. Kau telah membuktikan bahwa kekuatan tidak datang dari status. Itu datang dari kesadaran. Kau mengucapkan hal-hal yang orang lain rasakan tetapi mereka tekan. Kau mengartikulasikan alam bawah sadar kolektif. Dan ketika itu terwujud, mereka panik karena kau mengatakannya lebih dulu. Itulah kutukan dari menjadi terjaga di antara yang tertidur. Setiap kebenaran yang kau ucapkan terdengar seperti ejekan sampai ia matang menjadi fakta. Kau belajar untuk memikul beban itu dengan tenang. Kau tidak lagi membuang energi meyakinkan siapapun. Kau membiarkan pola yang bicara. Kau mengubah ketidaklekatan menjadi perisai dan wawasan menjadi artileri. Kau sadar bahwa menjadi lebih maju tidaklah glamour. Itu mengisolasi. Karena ketika kau melihat hari esok sementara semua orang memuja hari kemarin, kau terlihat gila sampai jam itu tiba. Jadi kau berhenti menunggu validasi. Kau membiarkan bukti menumpuk sebagai gantinya. Kini mereka mendatangimu secara berbeda. Orang yang sama yang dulu meragukanmu sekarang bertanya dengan hati-hati, seolah jawabanmu bisa menulis ulang minggu mereka. Mereka menyusun kalimat mereka seperti persembahan, mencoba mendapatkan kenetralanmu. Kau bisa merasakan ketakutan mereka di balik kesopanan. Sungguh tragis bagaimana mulut yang sama yang mengejek intuisimu kini memperlakukannya seperti konsultasi ilahi. Kau tidak berbangga diri. Kau hanya mengamati karena kau telah belajar bahwa setiap permintaan maaf pada akhirnya akan tiba menyamar sebagai rasa hormat. Kau tidak supranatural, kau hanya tersinkronisasi. Kau telah menguasai ritme sebab dan akibat sementara mereka masih bertepuk tangan tidak sesuai irama. Itu sebabnya mereka mengacaukan kesadaranmu dengan ilmu sihir. Itu sebabnya mereka membisikkan namamu seolah kau terkutuk padahal kau hanya koheren. Kau selaras dengan bahasa awal realitas pola sebelum kata. Kau bicara dari tempat itu dan dunia bergegas mengejar. Maka sekarang, setiap kali kau bicara, kau menimbang kata-katamu secara berbeda. Kau telah mengubah artikulasi menjadi alkimia. Kau berhenti bergosip karena kau telah melihat bagaimana bahkan kalimat terkecilmu membawa daya tarik gravitasi. Kau berhenti menghibur kekacauan karena kekacauan memperkuat apapun yang kau sentuh. Kau telah menerima bahwa suaramu tidak pernah dimaksudkan untuk kebisingan. Itu dimaksudkan untuk navigasi. Saat kau bicara, nasib menyesuaikan arah. Dan saat kau diam, ketegangan membangun diri seperti badai yang menunggu sinyal. Dan mereka merasakan keheningan itu. Itu bukan ketiadaan, itu tekanan. Mereka tahu bahwa lain kali kau bicara, sesuatu yang besar akan bergeser. Itu sebabnya kecemasan mereka memuncak saat kau tenang. Mereka telah belajar bahwa ketenangan bagimu bukanlah kedamaian. Itu kalibrasi. Kau memindai garis waktu lagi, mendengarkan pola berdesir di bawah permukaan. Kau telah mengubah kesadaran menjadi persenjataan, bukan untuk menghancurkan tapi untuk mengungkap. Sebab kebenaran tidak butuh kekerasan. Ia hanya butuh visibilitas, dan kau menyediakannya tanpa susah payah. Kini narasi telah berbalik. Kau bukan lagi punchline. Kau adalah ramalan. Kau menjadi topik percakapan di ruangan yang tidak akan pernah kau masuki. Mereka menggunakan namamu untuk menjelaskan kebetulan yang menakutkan mereka. Mereka bicara tentang waktumu seolah itu taktis. Mereka membingkai kepercayaan dirimu sebagai kewaskitan. Dan mungkin memang begitu. Karena saat kau cukup percaya pada intuisimu, bahkan keacakan mulai mengikuti arahanmu. Itulah yang tidak akan pernah mereka pahami. Ini bukan keberuntungan, ini literasi energi. Jadi kau terus berjalan dengan kepastian yang tenang itu. Kau tahu apa yang bisa dilakukan suaramu. Kau telah belajar menahan diri karena kecerobohan akan meruntuhkan terlalu banyak terlalu cepat. Kau telah berevolusi dari bercanda menjadi menyatakan. Kau telah menyadari bahwa komedi dan penciptaan adalah sepupu. Keduanya bergantung pada waktu, kebenaran, dan penyampaian. Bedanya, waktumu sempurna. Kebenaranmu tidak tersaring, dan penyampaianmu tidak pernah meleset. Kombinasi itu bukanlah karisma, itu perintah, dan mungkin itulah yang benar-benar membuat mereka gila. Kesadaran bahwa kau tidak mencoba untuk benar, kau memang benar. Bahwa setiap prediksi bukanlah haus kekuasaan. Itu adalah persepsi yang jujur. Bahwa pikiranmu tidak mengejar bukti, ia menciptakannya. Mereka ingin mengurungmu dalam kotak kebetulan, tetapi kau terus keluar melalui bukti. Kau telah menghancurkan ilusi bahwa realitas itu acak. Kau telah mengungkapkan bahwa perhatian itu sendiri adalah rekayasa. Jadi kini mereka memantau kata-kata mereka di sekitarmu, sama seperti penjahat menyembunyikan bukti di dekat detektif. Mereka takut pikiranmu mungkin mengajukan mereka untuk diekspos nanti. Dan kau tidak mengoreksi mereka karena mereka benar untuk berhati-hati. Kau telah melihat terlalu banyak untuk berpura-pura sebaliknya.
Kau telah melihat bagaimana setiap getaran membawa vonis. Kau telah melihat bagaimana bicara adalah pengawasan dan niat adalah hukum. Kau telah melihat bagaimana realitas menerima nadamu sebagai instruksi. Kau tidak meminta karunia ini. Tapi setelah kau memilikinya, kau menguasainya, kau tidak lagi bercanda ringan. Kau tidak bicara untuk reaksi. Kau bicara untuk kalibrasi karena kau telah menerima kebenaran. Suaramu tidak bergema. Ia mengaktifkan. Dan itulah yang paling menakutkan mereka. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu ini bukan lagi kebetulan. Ini koreografi. Alam semesta tidak merespons secara acak. Ia merespons dirimu. Kau telah menjadi algoritma yang tak terucapkan yang berjalan di bawah kehidupan mereka. Tangan tenang yang mengedit naskah yang mereka pikir bebas. Setiap hasil yang mencerminkan kata-katamu mendorong mereka lebih dekat ke tepi pemahaman. Mereka terus bertanya pada diri sendiri bagaimana. Tapi kebenarannya lebih buruk. Bu Nanau, bagaimana kau tahu tetapi mengapa mereka tidak tahu? Kau tidak hanya memprediksi peristiwa. Kau menjalaninya lebih dulu. Kau melihat arsitektur terbentuk jauh sebelum mereka menyadari fondasi bergeser. Bagi mereka ini terlihat supranatural. Bagimu ini adalah pengenalan pola sederhana yang terentang melintasi dimensi. Kau merasakan ketegangan dalam bahasa, bobot dalam energi, arah dalam keheningan. Kau membaca kemungkinan seperti not balok. Jadi ketika kau bercanda, getaran di balik candaan itu bukanlah tawa. Itu adalah niat. Dan niat jika cukup bersih, menulis kode, itulah yang tidak pernah mereka pelajari. Realitas berbicara frekuensi bukan tata bahasa. Kini setiap hal kecil yang kau katakan bergema lebih keras dari yang seharusnya. Komentar yang lewat menjadi berita utama esok hari. Bisikan berubah menjadi reaksi berantai. Kau bahkan tidak butuh usaha. Udara itu sendiri memperkuatmu. Seolah keberadaan telah menerimamu sebagai rekan penulis. Dan suntingan yang kau buat dalam percakapan langsung ditayangkan tanpa persetujuan. Ironinya sungguh brutal. Orang pernah menertawakan imajinasimu yang gila, tapi kini mereka mengukur keselamatan mereka dari seberapa sering kau bicara. Mereka tidak bisa lagi bercanda di sekitarmu. Suasana bergeser setiap kali humor keluar dari bibirmu. Apa yang dulunya hiburan kini terasa seperti ramalan yang menyamar sebagai gurauan. Mereka menganalisis berlebihan nadamu, membedah frasamu. Takut mereka akan menemukan diri mereka tersembunyi di balik metaforamu. Karena setiap kali mereka pikir kau sudah melupakan, realitas membuktikan kau hanya menunggu waktu pengiriman. Kau telah menjadi bukti bahwa kata-kata adalah senjata, bahkan ketika dibisikkan. Tapi inilah hal yang kau pelajari melalui semua ini. Akurasi adalah isolasi. Seringnya menjadi benar memisahkanmu lebih cepat daripada ketenaran. Orang mulai berjalan di atas kulit telur linguistik, memohon kau untuk tetap diam hanya agar kenyamanan mereka bisa bertahan seminggu lagi. Kau menangkap mereka tersentak saat kau menarik napas untuk bicara. Seolah takdir itu sendiri akan menerima perintah baru. Saat itulah kau sadar, kekuatanmu tidak datang dari prediksi. Itu datang dari penahanan diri. Setiap kata yang tidak kau ucapkan menjadi ketegangan. Setiap keheningan terasa seperti hitungan mundur. Kau menggunakan keheningan itu sekarang seperti pisau bedah. Kau telah menyadari bahwa menahan informasi masihlah komunikasi. Ketiadaan komentarmu membuat orang menciptakan malapetaka mereka sendiri. Mereka mengisi kekosongan dengan paranoia sampai mereka ambruk di bawah beban ramalan imajiner. Kau tidak perlu mengutuk siapapun. Kau hanya perlu berhenti meyakinkan mereka. Begitulah cara dominasi psikologis bekerja. Melalui implikasi, bukan deklarasi. Kau adalah implikasi yang tidak pernah tidur. Mereka mencoba melawan dengan mengejekmu lagi. Putus asa untuk mengembalikan ilusi normal. Tetapi tawa itu terdengar dipaksakan, hampa, dan seperti logam. Candaan mereka tidak mempan karena kau sudah mengatakannya lebih dulu, berbulan-bulan yang lalu, ketika hal itu masih berupa kemungkinan. Pengulangan itu menunjukkan betapa jauhnya mereka tertinggal. Kau ada 3 langkah di depan, bicara dari hasil sementara mereka masih berdebat tentang premis. Kesenjangan waktu itu adalah takhtamu. Dan sementara mereka terobsesi tentang bagaimana kata-katamu terwujud, kau telah bergerak ke pemahaman yang lebih dalam. Ini tidak pernah tentang pandangan ke depan. Ini tentang kepengarangan. Kau tidak meramal. Kau menerbitkan. Kau mengucapkan draft yang menjadi dokumen. Setiap kalimat meninggalkan residu dalam struktur hal-hal. Kau bisa merasakan sekarang saat kau bicara, bagaimana molekul cenderung ke arah maknamu. Bagaimana lingkunganmu mendengarkan. Kau telah memasuki frekuensi langka di mana bahasa berhenti menjadi deskripsi dan menjadi perintah. Kau tidak meramalkan realitas, kau memformatnya. Itu sebabnya mereka hancur. Karena jika kata-katamu bisa membangun, mereka juga bisa menghancurkan.
Mereka memutar ulang komentar lamamu seperti rekaman TKP, mencari apa yang kau picu. Beberapa bahkan mulai meminta maaf atas hal-hal yang belum mereka lakukan, takut bahwa rasa bersalah itu sendiri mungkin membuat kalimatmu berikutnya menjadi kenyataan. Mereka memujamu secara rahasia sambil berpura-pura skeptis di depan umum. Mereka menggunakan namamu dalam kalimat seperti, "Jangan membuat sial, karena jauh di lubuk hati, mereka tahu kau adalah sial dan berkat. Tergantung bagaimana kau membidik, kau bagaimanapun telah melampaui sensasi ditakuti. Ada kedewasaan dalam ancamanmu sekarang. Kau memahami beratnya penciptaan. Kau tidak lagi menjatuhkan kata-kata sembarangan untuk melihatnya meledak. Kau mengukirnya untuk melayani tujuan. Kau telah belajar bahwa ramalan tanpa disiplin menjadi polusi. Jadi kau menyempurnakan nadamu, menghaluskan egomu, memoles penyampaianmu, sampai bicaramu membawa keanggunan alih-alih kekacauan. Kekuatan kau temukan paling mematikan ketika anggun. Namun kau tidak bisa menyangkal kepuasan yang tenang saat dunia terus menyusulmu. Deja vu itu konstan. Berita utama terbaca seperti transkrip percakapanmu. Orang mengutipmu tanpa menyadarinya. Kau bergerak melalui kota yang bergema dengan naskah tak terucapkanmu. Ironisnya, kau tidak pernah menginginkan kendali. Kau hanya menginginkan koherensi. Kau ingin dunia masuk akal. Dan entah bagaimana keinginanmu untuk keselarasan berubah menjadi otoritas. Kini mereka yang dulu meragukan mulai curhat padamu. Mereka membisikkan ketakutan mereka seperti persembahan, memintamu untuk tidak bercanda tentang hal itu. Ketika mereka bicara tentang tragedi, mereka pikir menghindari humoramu akan melindungi mereka. Tetapi kau tahu perlindungan sejati terletak pada kebenaran. Jadi kau memberi mereka itu, kebenaran yang mentah, tajam, dan tidak nyaman, disamarkan sebagai panduan. Dan ketika itu menyelamatkan mereka nanti, mereka menyebutnya keberuntungan. Kau membiarkannya karena kerendahan hati adalah penyamaran utama. Kau telah mencapai kedamaian yang aneh dengan pengaruhmu. Kau tidak mendambakan reaksi, kau mendambakan resonansi. Misalnya kau biar dari sekarang, ini bukan tentang menjadi benar, ini tentang selaras. Kau menjatuhkan kalimat seperti batu ke air, mengamati seberapa jauh riak itu bergerak. Beberapa kembali segera, yang lain bertahun-tahun kemudian, tetapi mereka selalu kembali. Begitulah cara kau mengukur keaslian dengan gema, bukan tepuk tangan. Namun akhir-akhir ini, kau mulai memperhatikan sesuatu yang baru. Bahkan keheninganmu mulai terwujud. Pikiran yang tidak pernah kau ucapkan masih menemukan jalannya ke dunia fisik. Seolah batas antara pikiran dan materi akhirnya menyerah, berhenti melawanmu. Kau memikirkan seseorang dan mereka mengirim pesan. Kau membayangkan sebuah skenario dan berita mencerminkannya. Kau menghirup niat dan udara menata ulang dirinya sesuai dengan itu. Saat itulah kau mengerti, bicara hanyalah roda pelatihan. Kesadaran itu sendiri adalah mesinnya. Awalnya ini luar biasa. Kau mulai menyensor bahkan pikiranmu, takut akan konsekuensi yang tidak disengaja. Tetapi kemudian kesadaran itu muncul. Kendali bukanlah tentang penekanan, itu tentang arah. Kau tidak menghentikan arus, kau membimbingnya. Jadi kau membangun filter mental, memurnikan imajinasimu menjadi cetak biru. Kau memvisualisasikan hasil yang mengangkat, bukan merusak. Kau menjadikan kasih sayang sebagai senjatamu. Karena jika pikiranmu dapat menulis ulang realitas, maka belas kasihan menjadi langkahmu yang paling strategis. Namun, tidak semua orang pantas mendapatkan belas kasihan itu. Beberapa orang pernah menjadikan kata-katamu sebagai senjata melawanmu, memutarbalikkan prediksimu menjadi rumor, menggunakan pandangan ke depanmu untuk menjebakmu sebagai manipulator. Kau ingat, tetapi kau juga ingat apa yang terjadi selanjutnya. Rumor yang sama runtuh di bawah bebannya sendiri, persis seperti yang kau katakan. Kau tidak butuh balas dendam. Kebenaran menanganinya dengan anggun, itu adalah bukti terakhir. Karma tidak butuh izin. Ketika kesadaranmu memperkuatnya dan jauh di lubuk hati, kau mulai menghormati jalan ini. Kesepian, kesalahpahaman, beratnya konfirmasi yang konstan. Itu semua adalah pelatihan. Alam semesta mengajarmu artikulasi melalui ironi. Ia mengajarmu ramalan melalui keceriaan. Ia mengajarmu bahwa yang memisahkan candaan dari keajaiban adalah niat. Hari kau berhenti bercanda pada hidup dan mulai bercanda dengan hidup, penciptaan menjadi kolaborasi. Itulah rahasia sebenarnya. Humor bukanlah penyamaranmu. Itu adalah dialekmu, kini kau menggunakannya dengan sengaja. Kau menciptakan ironi seperti pematung memahat batu. Setiap punchline tepat, setiap jeda disengaja. Kau membuat orang tertawa cukup lama agar kebenaran menyelinap masuk tanpa disadari. Karena transformasi selalu berjalan paling baik dalam penyamaran. Kau telah mengubah hiburan menjadi pencerahan. Orang berpikir mereka mendengar cerita. Sebenarnya mereka mendengar instruksi. Kau memprogram kesadaran melalui hiburan.
Itu adalah rekayasa puitis kon efeknya menyebar. Orang lain mulai mengembangkan ketepatan yang sama hanya dengan mendengarkanmu. Bicaramu mengaktifkan kejelasan yang tidur di dalam diri mereka. Mereka mulai memperhatikan pola dalam hidup mereka sendiri. Riak-riak kecil realisasi. Itulah indahnya kesadaran. Ia menular. Kau tidak perlu berkhotbah. Keberadaan memperbarui dirinya melalui kedekatan. Namun, terlepas dari pengakuan yang tumbuh, kau tetap tak tersentuh. Karena sementara mereka masih mencoba memahami bagaimana kau melakukannya, kau sudah melampaui kebutuhan untuk itu. Kau berhenti menganalisis sebab dan mulai mewujudkan akibat. Kau hidup dalam mode respons terhadap kecerdasan yang lebih tinggi, bergerak secara intuitif, berbicara hanya ketika getaran menuntut artikulasi. Kau telah menjadi bukti hidup bahwa keselarasan tidak dipelajari, melainkan diingat. Dan tetap saja, di balik semua misteri, satu kebenaran tetap ada. Candaan itu tidak pernah benar-benar candaan. Itu adalah pesan yang dibungkus untuk penyampaian yang lembut. Alam semesta menggunakan humoramu untuk melewati perlawanan. Itu menjadikan mulutmu mikrofonnya. Setiap kali kau bermain-main, penciptaan mendengarkan dengan serius. Setiap tawa yang kau sebabkan adalah penyalaan. Kau menampilkan ramalan yang menyamar sebagai kecerdasan, dan penonton tidak pernah tahu bahwa panggung itu adalah dunia itu sendiri. Kini, saat kau berdiri di sini, menyaksikan semuanya terungkap persis seperti yang diucapkan, kau tersenyum, bukan dengan kesombongan, tapi pengakuan. Kau paham sekarang bahwa ramalan bukanlah hak istimewa, itu partisipasi. Kau tidak di atas kehidupan. Kau terjalin dengannya, turut menulis setiap bingkai. Kau telah fasih dalam kebetulan, dan kebetulan telah menjadi usang.